Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya sama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku." Maka lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan dengan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istri, lalu mengenakan kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau dan ia di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bapa, terima kasih karena firman-Mu mengangkat kami untuk percaya bahwa segala sesuatu bila seturut kehendak-Mu, kami tidak akan mendapat kutuk. Tema hari ini adalah kutuk, dan judulnya adalah kutuk keturunan. Ya Tuhan, bukalah dan bicaralah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Tunggal, kami bisa berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saya akan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Hari ini temanya adalah kutuk, dan kisah dari judulnya adalah kutuk turunan. Saudara, mari kita menyimak ya bersama-sama apakah ada di dalam hidup kita kutuk keturunan. Kita akan mengambil satu ayat, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Saudara, kalau kita menyimak di dalam kejadian ini tadi, saudara, sebetulnya segala sesuatu itu dari awalnya Allah itu menciptakan manusia itu selalu sempurna. Bahkan dikatakan di dalam kitab Kejadian bahwa kita ini serupa dengan Allah. Berarti kita adalah anak kesayangannya. Bahkan Allah pun ingin supaya dalam kehidupan manusia itu punya tanggung jawab dalam kehidupannya selama hidup. Dan di dalam kehidupannya selama berdekatan dengan Allah, maka tubuh ini tidak akan bermasalah, ya saudara ya. Roh dan jiwa tambah nggak bermasalah. Kenapa? Karena roh, kita punya roh, jiwa itu ada perasaan, pikiran, dan hati. Jadi tidak ada masalah. Mengapa dalam kitab Kejadian pasal 3 ini menerangkan bahwa dalam setiap pelanggaran itu ada sebab akibat? Benar. Karena itu seperti tabur tuai. Ya. Kalau kita bilang orang dunia, ya, kalau petani itu menanam bijinya semangka, maka jadilah buah semangka panennya. Kalau kita menanam biji padi, menjadi buah biji padi. Hati dan pikiran, tubuh, roh, jiwa kita ini adalah milik Tuhan. Satu proses yang tidak mudah kita simak, saudara.
dalam pribadinya, ya, dalam langkahnya, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Cintanya, anugerahnya, pimpinannya tidak pernah berubah. Jadi kalau dalam proses ini saudara, kita tahu bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Dia sudah menyediakan segala sesuatu selalu indah. Dan Allah tidak pernah merancang kecelakaan atau merancang suatu kutukan. Jadi pada waktu itu benar-benar sangat bahagia dan tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada pembunuhan, tidak ada iri hati, semuanya itu sempurna. Kenapa? Karena roh dan jiwanya menyatu. Ya, tubuhnya ini pasti ketutup dengan kekudusan. Jadi Adam dan Hawa dalam kehidupan sehari-hari dia memiliki kekudusan, dan kekudusan itu yang menyucikan tubuhnya sehingga dia layak hidup. Demikian juga kehidupan manusia di muka bumi. Kita punya tubuh yang fana, ya. Ketika masalah datang bertubi-tubi, harusnya kita juga belajar seperti di Taman Firdaus bahwa kita roh dan jiwa itu harus kudus supaya tubuh kita ini ketutup, dilapisi dengan kekudusan, sehingga kita tahu bahwa keadaan kita tidak telanjang, ya. Pada waktu dalam pelanggaran itu, saudara, terjadilah memang buah pengetahuan baik dan buruk itu betul-betul memang ada dan dimakan, akhirnya dia bisa tahu. Bukan buahnya yang sakti bisa melihat, tidak, tapi karena dia melanggar, terjadilah seperti itu. Jadi ketika dia makan, selesai makan, dia kaget, kok telanjang aku. Hanya dia malu kan, dia mengambil daun-daunan, dia tutup sebagai baju. Sama dengan hidup kita. Sebetulnya ketika kita menghampiri Allah, saudara, ya, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita menyembah, roh kita ini bersatu dan roh Allah bekerja, maka pujian penyembahan itu bertata di atas, ya. Dan hati kita diangkat sehingga kita menjadi kudus. Dan kalau dalam kudus kita memandang kekudusan itu betul-betul ada di dalam penyembahan pujian kita, maka kita merasakan kehadiran Tuhan, bukan merasakan beban. Karena saudara seperti itu merasakan, pernah nggak? Jadi saudara ada masalah nih, bertubi-tubi, gitu ya. Seperti rasanya ini udah punyeng kepala, udah stres dan tidak bisa mampu apa-apa. Tapi saudara ingin datang pada Tuhan, menyerahkan, ya Tuhan, tak serahno hidupku, bukan tak serahno masalahku, tak serahno ini tubuh saya, ini roh saya, ini jiwa saya, masuk saya menyembah. Akhirnya masuk, pujian itu dinaikkan oleh Allah dan Allah bertata di dalam doa pujian kita, hati kita terangkat. Apa yang kita rasakan? Pernah saudara seperti itu? Ada apa? Sukacita. Pernah enggak? Loh Bu, beda Bu. Ketika saya memuji memuliakan Tuhan, suweneng setengah mati, sampai menangis, sampai apa. Tapi keluar sumpek lagi. Itu namanya ketransfer. Dari sebelah ini memuji, dia punya hadiran Tuhan, transfer ke kita. Sinarnya kan terang. Sehingga kita mendapat sinar itu dan kita bisa memuji-muji Tuhan dengan menangis, tapi pulang nggak dapat apa-apa. Beda kalau kita betul-betul menyembah, kita bertemu dengan Tuhan, dalam rohnya bekerja, memuliakan nama Tuhan, tata Tuhan bertata di dalam hidup kita, diangkat hati kita, apa yang terjadi? Itu segelama. Allah membentuk iman kita menjadi kuat. Pulang pun dengan sukacita. Bukan menyembunyikan, dengan sukacita. Karena Allah ada di dalam kehidupan, Dia hadir dalam hidup kita. Ketika Adam dan Hawa mengalami pelanggaran, saudara, dia kan sembunyi, tapi Allah kan tahu. Dia maha tahu, Allah tuh nggak marah.
cuma bilang, apakah kamu makan buah baik dan buruk? Dia bilang, si laki-lakinya, yang ngasih perempuan. Nah, perempuan juga bilang, yang ngasih itu setan. Jadi podo imbal-imbalan. Nah, itulah hidup kita. Kalau kita punya salah, kita melempar ke orang lain, melempar ke masalah ke orang, ke siapa, atau mungkin menyalahkan diri kita sendiri. Bagaimana kekudusan itu ada dalam hidup kita kalau kita sudah mengutuki diri kita sendiri. Hal itu tidak baik. Kenapa? Karena itu akan tertransfer dengan anak cucu kita. Contoh ini ya, ada suatu hari ada orang yang ngebel ya. Bu, saya bisa ketemu. Oh, boleh. Ada di mana? Oh, saya lagi ada di tempat ngopi ya, lagi ketemu dengan orang. Bu, saya sangat mendesak sekali. Bisa besok? Aduh Bu, sangat mendesak sekali. Nah, karena saya itu sebagai hamba, saya lihat jamnya juga masih ada waktu setengah jam. Saya bilang, di mana daerahmu? Oh, Ibu di daerah mana? Oh, aku dekat sekali, paling 5 menit 10 menit. Ya udah, tak tunggu. Tapi lebih dari setengah jam nggak bisa, karena aku ada tugas lain, karena aku harus begini. Oh ya, nggak apa-apa, benar dia datang. Mukanya tuh saudara kuat, muda, ya, tapi tidak punya power, tidak punya kekuatan. Jadi kayak orang roh putus asa tuh menghantui dia. Dan dia duduk belek, dan dia termangu-mangu. Akhirnya dia bilang, gini Bu, sin mana sih mau tak cerita sih gitu sih. Terserah mau cerita. Hanya sampai hampir setengah jam. Sebetulnya kamu tuh tidak salah. Ya, kita doakan, Tuhan buka kronologinya bahwa sebetulnya orang ini tidak salah, cuma emosi tingkat tinggi aja dia. Selalu berkata tidak baik. Jadi ketika dia bertengkar dengan suami, ketika dia bertengkar dengan istri, dia bilangnya begini, dasar kamu bisanya melahirkan tok bodoh. Nah, dia tidak bisa apa-apa. Nanti kalau ketemu anaknya itu ada 6 sudah, semua laki, tidak perempuan, saya lupa. Kamu nih ya, otakmu otak udang. Nah, gitu sih. Bayangin saya otak udang kan jadi satu di kepala. Berarti gimana? Kopior ya. Betul nggak? Gak bisa mikir. Kebujuk. Jadi cerita, anak pertamanya kebujuk. Oh, semua otak udang gitu. Iya. Satunya, dasar kamu babi, tidur aja. Dan sudah, saya bilang itu nomor berapa? Nomor 2. Oh, saya mau bilang nomor babi tadi. Iya, soalnya gembrot, ngorok terus. Jadi seluruh keluarganya itu tidak ada kata-kata yang membuat dia itu semangat hidup. Dia adanya kata-kata kutuk. Ya tadi, gak selamat lah, babi lah. Pokoknya seluruh binatang juga ada sudah di situ. Akhirnya saya bilang gini. Yang pertama-tama adalah akarnya dulu, pokoknya. Ini pohonnya sudah rusak dan sudah busuk. Tapi ini akarnya masih ada kehidupan. Kamu harus meneruskan akarnya itu kamu. Karena kamu adalah kepala rumah tangga. Terus aku bisa apa? Aku ini sudah mati. Nah, jangan kamu pakai kekuatanmu sendiri. Sekarang kamu puasa. Berserah dan percaya bahwa Tuhan pasti tolong kamu. Coba aja. Besok sebentar lagi istriku tak suruh sini aja. Buat apa? Dan saya juga udah waktunya habis. Dia bilang, biar dia yang poso. Biar dia apa? Yang puasa. Loh, jadi kata-kata kutuk itu tidak bisa. Caranya, kalau kamu suruh puasa, tapi kamu tidak mau puasa, tapi istrimu suruh puasa. Sedangkan istrimu yang berkutuk-kutuk, bisa mandi doain. Gak bisa. Yang jalan itu kamu jalan loh. Tapi saya tidak bisa Bu, karena saya harus begini. Gitu. Kalau saya tidak begini pusing. Ya kamu mau itu
itu terus atau kamu mau selamat seluruh keluargamu? Ya wis mau, tapi dia berbohong. Tuhan bilang bohong. Dia terus menargetkan dan hilang dari hadapanmu. Waduh, ini Tuhan. Ya udah doa aja. Udah, saya doa. Tuhan, jaga para malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat penerang, malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat penerang, malaikat keluarga. Sudah terang itu, 4 itu sekuat. Mikael itu memerangi penguasa roh. Dalam nama Yesus, amin. Ya Bu, besok saya dalam ini. Ini lengannya baju. Udah, saya pulang, ya. Kita salaman pulang. Tuhan bilang kronologinya, orang ini loh mau pergi luar pulau dan tidak kembali pada keluarganya. Duh, nah terus piye Bu Tuhan? Apa kita bilang ini? Enggak, bukan bagian ini. Gak perlu. Ya udah, tapi tak pikir aja. Duh ya apa ya jadi keluarga ini kacau ya. Padahal dia kepala rumah tangga, terus dia muncul gitu pergi. Nah, berarti caw ya, pergi kemana dia? Terus bagaimana keadaan keluarganya? Saya juga nggak ngerti apa kan. Tuhan bilang, no, betul sekarang. Mata, aku menyuruh kamu hanya sampai di situ. Doa aja, hanya saya berdoa. Selang 3 tahun kemudian, kita kan tetap buka persekutuan gini. Ada 2 anak datang yang masih remaja-remaja. Tabrakan, si satu ini sakit, dan sampai dokter bilang bahwa itu sudah menjalar kemana-mana. Kanker apa ya, pankreas atau apa, pokoknya itu kayak seperti golongan gitu. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang tak lakukan? Buka kronologinya. Dia sakit karena kutuk. Waduh, kenapa kok bisa kena kutuk ya? Padahal tak lihat orangnya baik-baik. Buka kronologinya. Ada seorang ayah yang suka ngutuk-ngutuk yang anaknya. Nah, terus papanya mana? Meninggal ya. Pergi ya gitu. Meninggal enggak. Dia pergi keluar, dia cari uang tapi mati-matian. Sekarang dia juga lagi sakit, tergeletak. Aduh, itu siapa Tuhan? Ya sudah bilang aja, papamu lagi sakit, kamu harus berjuang ya. Kutuk turunan, ini namanya kena kutuk turunan, kamu harus terlepasan. Bagaimana caranya untuk melepas kutuk turunan? Kamu harus percaya bahwa hidupmu adalah milik Allah. Allah menciptakan kamu bukan untuk mendapat kutuk. Benar nggak? Kita imani itu. Hanya yang satu gini, ya sudah, saya percaya. Yang satu nih, ya apa ya, wong dokter harus menvonis. Nah, bagi logika, dokter sudah menvonis umur saya itu pendek, hanya beberapa bulan. Jadi saya ini sekarang pergi ke gereja tujuan untuk selamat dan masuk surga. Ya bukan kayak gitu caranya. Kamu harus bertobat dulu, baru nanti Tuhan buka kronologinya. Apakah kamu masih umur panjang, apa enggak? Oh ya gitu ya. Jadi saya masih punya pengharapan untuk hidup ya. Duh, saya juga enggak tahu. Tanya sama Tuhan. Tolong tanya sama Tuhan, masih saya umur panjang apa enggak? Saya ini masih muda loh Bu. Beri Tuhan kasihan pada saya. Duh, saya juga enggak tahu. Kamu harus berdoa langsung sama Tuhan. Berserah, aku yang nonton. Oh ya Bu, hanya dia puasa. Puasa, pelepasan, puasa, pelepasan, puasa, pelepasan. Hanya pulih sudah. Sembuh. 2 sembuh ya. Jadi itu mamanya datang. Bu, ini apa? Kenapa? Suami saya Bu, kenapa? Tidak ada harapan. Kenapa? Dia itu jatuh dari tempat tidur. Kenapa? Gak tahu Bu. Ya sudah, kita doa, namanya siapa? Ya, saya udah lupa. Pernah konseling dia doa. Loh, ternyata si orang ini tadi, saudara papa ini tadi ya, orang ayah ini tadi, dia itu bekerja, tapi karena kutuk-kutuknya dia ngomong sembarangan. Di sekitar situ banyak penguasa roh, karena itu di hutan. Dan itu berdoa yang paling dalam. Dan itu memang keuangannya besar, tapi tidak dapat apa-apa. Selama kamu tidak mau bertobat, iblis cengkram dan pegang kamu sampai mati. Hanya benar.
Jadi dia dalam bayangan dia itu mikir, dia itu bertemu dengan istrinya. Jadi dia itu kawin dengan setan di hutan itu. Jadi kepalanya itu jadi bingung, kapan ya punya istri? Dia bilang gitu. Terus ditanya, dibuka sampai dibuka ini riwayat hidupnya. Memang dia ada bukan di daerah ini. Dia tinggalnya bukan di tempatnya pulau ini. Tapi ini orang luar pulau ini, orang luar dari pulau ini. Tapi ini kronologinya dia punya istri, dibel istrinya. Apakah kamu pernah datang ke sini? Enggak pernah. Loh, nah, terus itu siapa itu? Nah, terus Muhammad sekenama. Oh, biar nama. Terus akhirnya saya bilang, enggak, itu ada penguasa roh kegelapan. Enggak bisa kamu datang kayak gini toh. Puasa 40 hari. Puasa 40 hari. Ya, puasa. Begitu kita puasa dibuka kronologinya. Ternyata di hutan itu di sebelah sana itu ada kuburan. Dan di sebelah sana itu buangan orang-orang yang penjahat-penjahat buang sana. Jadi penguasa roh itu menghantui dia dan mengikuti dia sampai menjadi teman dan sampai melakukan hal yang tidak baik. Nobelness. Jadi untuk turunan itu mengikat kita sampai kita jatuh dan benar-benar jatuh dan tidak ada pertolongan. Akhirnya karena dia sudah koma, anfal, dia pikir mati, jadi ambulan langsung pulang aja atau dibawa ke helikopter, harus langsung pulang ke rumah sakit, langsung pulang karena sudah tidak ada harapan. Sudah tidak bernapas, sudah tidak bernapas. Akhirnya kita berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan? Doa, ambil air. Istrinya bingung karena kan perjalanannya tidak cukup 2 hari. Dia udah bingung minta tolong orang yang di sana, tolong ambilkan air, tolong ambilkan air. Lalu kita doa dan saya terangkan, air ini bukan air dari hal-hal yang tidak baik. Ini air yang kamu beli. Doa. Karena dengan doa imanmu yang berjalan. Percaya kamu? Saya percaya. Kata gitu. Karena dia sudah ikut pelepasan. Saya percaya. Bukankah Tuhan berkata bahwa aku adalah air hidup? Hari ini doa. Ya cepat dipun. Pak, sudah Pak, sudah siapin airnya. Ya siap. Doa, kita doa. Begitu kita doa saudara, kita nggak tahu, nggak kelihatan apa, gelap semua. Hanya sebilang Tuhan, pegang erat-erat hamba, pegang erat-erat dia, karena kita masuk di alam roh. Gelap gulita. Dia tinggal di jurang yang paling dalam, dan di situ banyak siksaan yang tidak pas, sudah mengerikan. Karena orang ini sudah salah langkah. Hanya saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Jangan kamu takut, aku yang maju. Tuhan yang maju, jadi saya doa-doa memuji, memulakan Tuhan. Tuhan mengangkat hati saya menyembah, akhirnya ketemu orang itu. Lagi ngosot saudara, bukan suster ngesot, ini ngesot bener dia, tapi bukan suster orangnya, dan dia minta ampun. Dari situlah, kamu masuk dalam pertobatan, mau sudah, aku 3 hari yang lalu, aku sudah pengakuan dosa, aku tidak mau untuk lagi, aku tidak mau kata-kata tidak baik, aku tidak mau, kasihan anak turunanku. Baik, hari ini juga keluar kamu dari ikatan ini, keluar sudah. Dari malaikat Mikael langsung tak pakai pedang kayak seperti mau mematahkan sesuatu, langsung keluar. Itu diikat sudah. Begitu diikat, langsung putus, dia terbang. Maksudnya bersama dengan kita melayang masuk ke dalam roh kita masing-masing. Diminum Nenek mati kan bisa minum saja. Begitu dia langsung diminum sama orangnya. Malaikat suruh dia minum. Belum kesedak dia. Aku di mana? Suruh dia pulang. Hanya dia pun, Pak, suruh suami saya pulang saja. Tapi pulang tidak kuat saudara. Istrinya yang ke sana. Sudah kayak orang linglung, tidak bisa komunikasi. Saudara, begitu parahnya iblis itu mengikat kita, sehingga kita turunan kita ini juga kena.
gara-gara perkataan kita. Hati-hati. Ya saudara, jangan pernah berkata yang tidak baik, karena itu iblis ambil alih. Amin. Ya. Jangan pernah kita mengikuti kata hati kita, tapi kita memuaskan diri kita, karena itu tidak baik juga. Ingat kata-kata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu bukan berarti Allah gitu, enggak. Allah mendidik supaya kita sadar bahwa musuh kita itu bukan manusia, tapi iblis. Jadi kalau saudara disakiti, saudara dibenci, saudara mendapat perkara yang tabrakan apa-apa, kan itu seperti kayak sesuatu kutuk loh. Terus beruntun, uangnya tidak ada, kehilangan apa, wes pokoknya itu kutuk saudara. Nah, cuma itu yang harus dimusuhi. Bahkan Tuhan berkata bahwa antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu iblis yang diremukkan. Tapi iblis ketika kita lemah, dia akan meremukkan tumit kita. Tumit itu adalah kehidupan. Tumit itu tanda kehidupan. Jadi kehidupan kita akan dimatikan oleh iblis. Dia tidak bisa mengambil nyawa kita. Tapi kutuk berjalan terus. Apakah kita ada di antara kita seperti itu? Kalau kita ada, selesaikan saudara. Tuhan berkata, nebih teman, pelepasan sebelum tanggal 21 Desember. Kalau saya ngalami terus masalah bertubi-tubi, nah ini yang harus ditanyakan Tuhan. Bukan Tuhan, apakah aku kena kutuk? Enggak, Tuhan tak serahno hidupku kepadamu. Betul enggak? Nanti Tuhan yang buka kronologinya. Amin. Jadi mari kita imani bahwa kejadian Adam dan Hawa ini terjadi dalam hidup kita. Sudah tahu itu tidak pas, kita tetap berkata yang tidak baik, hingga turunan kita mendapat kutuk. Bu, bagaimana caranya supaya saya bisa tahu bahwa ini kutukan atau tidak? Kalau kutukan saudara itu mengikat, jadi kita ini tidak bisa lepas dari perkara itu. Nah itu kutukan, jadi harus diputus. Contoh nih ya saudara, contoh ya. Suatu ketika ada seorang ibu, aduh ibu ini ceria sekali, pokoknya suka senyum lah. Suatu hari dia bilang gini, kamu pernah kaya enggak? Aduh itu sih. Maksudnya, kaya itu maksudnya kayak apa? Ya banyak uang, bahagia, sukacita, senyum-senyum terus. Ibu kan udah senyum-senyum. Ya tapi saya masih kurang kok. Apa kurangnya ibu? Saya itu punya semuanya, tapi saya tidak puas. Loh kenapa? Tidak tahu ya. Saya itu gini loh, saya buka. Gitu, ya. Saya bingung, kenapa ibu ini kok maksud apa? Oh, matanya ada sesuatu yang tidak pas, hal yang tidak baik. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan supaya tidak ada transfer waktu. Jadi kalau saya konseling itu saudara, kalau kita tidak minta benteng dari Tuhan, saya bisa ke transfer saudara. Jadi saya minta benteng dari Tuhan. Kalau saya diem, terus saya keluar ke sana, saya juga minta benteng supaya tidak ke transfer atau ikut ke sana. Nah akhirnya dia sudah tidak ada orang, saya diajak. Jadi itu kan ada ruang kecil gitu saudara ya di tempat itu, dan dia masuk situ. Itu gereja saudara, ya tempat bait Allah. Duduk di sini. Tahu apa enggak kamu? Enggak tahu. Ya. Kamu tak bilang iya. Aku ini tidak pernah puas. Tapi kamu jangan ngomong-ngomong ya, awas kamu tidak ngomong. Ya, berarti kamu gosip. Iya. Saya bilang, aku ini dari kecil, aku tuh suka sesuatu yang baru. Maksudnya, gini, ini mama pergi. Kaki aku kan pencilaan di mana-mana. Pencilaan tahu ya, nendang sana, nendang. Ada batu, lucu bentuknya, kayak topeng. Bukan kayak apa ya dia bilang. Pokoknya lucu kayak gepeng atau apa gitu. Topeng beda lagi, diambil batunya. Batu, bisa enggak kamu membuat aku kaya? Kamu membuat aku kaya, kamu nanti tak kasih makan. Hidup enggak kira-kira? Halo? Kalau batu itu diajak ngomong hidup enggak? Loh hidup loh saudara. Setan tapi yang hidup no. Ya kan? Ya. Cuma dengan seumurnya aku remaja, aku enggak mau cari batu. Tapi aku cari barang unik-unik.
kayak pohon bentuk apa. Ini sudah tak buang, tak kutuk. Maksudmu tak hukum, bukan tak kutuk, tak hukum. Oh kamu gak selamat, sampai sih dapat batu ini mati mendadak. Itu kutuk tuh. Sedangkan kadang kita ngambil batu atau batu masuk ke sepatu kita, bisa nggak ke transfer? Bisa. Makanya kalau kita memiliki sesuatu benda yang keluar dan itu tiba-tiba tidak pas di hati, doa. Karena takutnya kena kutuk itu. Kalau kita tidak selesaikan kutuk, itu menjadi turunan kita. Itu intinya. Kalau kita dunia roh, ya. Kemudian orang ini menginjak remaja, dia banyak pohon yang bentuknya mukanya kayak orang, apa saja. Akhirnya dengan menginjak dewasa dia udah punya uang kan, dia pergi ke orang sana, orang situ. Kalau itu tidak diputus saudara satu-satu, itu kutuk. Hidupnya makin tua, makin terikat. Nah akhirnya dia bilang, inilah aku. Nah terus sudah ikut pelepasan. Aku tidak tahu caranya apa pelepasan. Doa, minta sama hamba Tuhan, kan saya masih belum menjadi hamba Tuhan yang bisa melepaskan itu. Cuma saya guru sekolah minggu, gak bisa, saya sih belum mood. Nah itu saya. Kalau kita betul-betul melepas kutuk, kita tidak boleh bilang gak mood atau bilang aku sudah tua. Naik siga, domba depan, dia akan tangkap kamu. Puasa, mules, murus. Nah itu, jadi iblis itu pinter, dia tahu kelemahanmu. Kamu lihat gak akan bisa kamu puasa ya. Awas kamu, cuma mutah-mutah dia masuk rumah sakit. Itu terus, setiap puasa masuk rumah sakit. Akhirnya saya bilang, Tuhan kasihan ya orang ini. Saya tahu kronologi orang ini. Tapi apakah ini buat saya untuk APR saya? Bukan. Orang ini adalah umurnya pendek. Hah? Itu siapa Tuhan? Bagaimana caranya? Cuma doakan. Biar Tuhan pulihkan. Biar aku pulihkan. Ya, doa baris, saya doain dia. Doain. Lama-lama dia bilang gini, sudah aku capek. Terus itu semua buang semuanya. Dikumpulkan satu, was 3 karung lah, hampir 1 karung, 1 besar, 1 sebelah sana 1, 2, 3 karung. Akhirnya saya gini, saya ngangkat sopo nih kan gitu saya. Tuhan tak serah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Sampah, tiba-tiba gini, sampah. Hah? Kok ada tukang sampah? Saya berdoa, Tuhan boleh tidak tukang sampah ini ngambil dan buang? Doain dulu. Puasa kan kamu? Ya, doain, tongging semua. Banyak keluar rohnya, yang ular, yang belantung, yang apa, pokoknya macam-macam sudah. Banyak hal yang terjadi. Jadi kutuk dari orang itu sudah stop sampai di situ karena dia memperhentikan. Amin. Jadi saudara kalau punya masa lalu, hidup saudara yang selalu berkata tidak baik, minta pertolongan Tuhan, selesaikan. Amin. Ya, jadi marilah kita mau masuk di dalam doa pementeran, kita harus selesaikan dengan baik-baik. Akhirnya orang itu saudara semua bersih, mukanya bercahaya, dan akhirnya dia betul-betul mencintai Tuhan. Terus dia pergi keluar, pulang ke luar negeri. Saya lupa, saya lama saya meninggal di sana dengan anak-anaknya bahagia. Itulah perjalanannya saudara. Mari kita imani bahwa Tuhan punya kuasa, ya. Tuhan memberikan menteri dalam hidup kita itu bukan hanya sekedar menteri, tapi dia akan menjamah kita dan membentuk kita asal kita menyembah dia di dalam roh kebenarannya. Itulah firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu